Pada waktu kecil, saya punya om. Nah, om saya ini adalah pengoleksi barang antik. Dia bukan hanya pengoleksi, tapi dia ambil barang antik dari orang, dijanjikan akan dijual dengan harga yang sangat mahal, dan nanti dikasih bagian. Seperti itu terus. Nah, suatu saat om saya itu datang ke rumah saya membawa koin emas yang bergambar Soekarno. Katanya koin emas itu dihargai 20 juta. Pada tahun 1990-an, 20 juta tentu sangat besar ya teman-teman. Sangat besar sekali. Nah, bahkan om saya itu mengatakan bahwasanya ini koin itu tadi, koin emas itu tadi adalah hanya sepenggal atau sedikit dari peninggalan emas yang sangat banyak dari Presiden Soekarno. Konon katanya Soekarno itu meninggalkan harta yang luar biasa banyaknya yang disimpan tak tahu di mana. Apakah benar itu? Terus bagaimana cerita selanjutnya? Jangan kemana-mana, selamat datang di Guru Denny Bercerita. Kisah ini bermula dari masa kepemimpinan Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia. Soekarno dikenal dekat dengan banyak pemimpin dunia, termasuk dari negara-negara kaya emas seperti Libya dan Arab Saudi. Kabarnya negara-negara itu, negara-negara itu tadi mempercayakan Soekarno untuk menyimpan cadangan emas. Kenapa negara-negara itu mempercayakan Soekarno untuk menyimpan? Demi alasan keamanan. Tapi yang paling menarik ada klaim bahwa Soekarno memiliki rekening rahasia di Bank Swiss. Teman-teman pernah dengar istilah Green Hilton Agreement? Dokumen itu disebut-sebut sebagai bukti bahwa Soekarno pernah menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat. Dalam perjanjian itu teman-teman, ada emas sebesar 54.000 ton. 54.000 ton itu banyak lah pokoknya. Banyak, jangan membayangkan 54.000 ton. Beras 1 ton aja mahal, apalagi emas. Emas itu akan digunakan sebagai jaminan finansial kepada Amerika Serikat. Sebagai imbalannya, Indonesia akan menerima bunga sekitar 2,5% setiap tahun. Selain rekening rahasia, ada juga kepercayaan. Ada orang nih yang percaya bahwasanya emas Soekarno disembunyikan di berbagai tempat di Indonesia, termasuk salah satunya yang punya om saya tadi. Nemu semacam harta karun gitu, disembunyikan di suatu tempat. Nah, orang nemu harta karun. Tempatnya itu bisa macam-macam, mulai dari gua-gua tersembunyi, baik di Jawa, di Sumatera, bahkan sampai dasar laut teman-teman ceritanya. Bahkan ada banyak kelompok yang mengklaim sedang mencari harta ini. Ada yang rela menghabiskan miliaran rupiah demi ekspedisi pencarian harta karun Soekarno. Lalu, apakah harta itu benar-benar ada? Atau cuma legenda semata? Nah, sejarawan dan ekonom banyak yang skeptis teman-teman. Skeptis itu nggak percaya. Masa sih? Mereka berpendapat ekonomi Indonesia pada saat itu sekitar tahun 1960-an tentu saja tidak mengalami krisis finansial yang menjadi salah satu penyebab runtuhnya Soekarno karena krisis finansial. Kalau memang ada duit banyak, ya sudah dibuat memperbaiki Indonesia, dibuat memperbaiki finansial Indonesia. Kalau Indonesia diperbaiki finansialnya, Soekarno tidak akan runtuh. Selain itu, tidak ada bukti konkret mengenai rekening Swiss atau perjanjian emas tersebut. Soekarno sendiri teman-teman pernah diwawancara. Dalam sebuah wawancaranya, Soekarno mengatakan selama menjabat presiden, ia hanya menghabiskan sekitar 220 dolar AS per bulan. Ia juga tidak memiliki tanah ataupun rumah pribadi. Nah, kalau yang itu tadi Green Hilton Agreement, dan setelah diteliti lebih lanjut, ternyata dokumen itu palsu karena alasan-alasan tertentu
seperti stempelnya Amerika harusnya begini tapi ternyata begini. Dan kalian tahu apa yang terjadi dengan om saya? Om saya sampai saat ini tidak ditemukan batang hidungnya karena diduga mengambil barang antik orang dan tidak membayarkannya kepada orang tersebut. Jadi intinya teman-teman, Soekarno tidak punya harta karun yang melimpah. Tapi kalian percaya Soekarno punya harta karun? Coba tulis di kolom komentar.